Halo bosku, kita ketemu lagi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 penyebab rasa air laut asin. Langsung saja ke pembahasannya. Setiap bagian lautan terasa asin walaupun kadar asinnya berbeda-beda. Salah satu sebab para pakar kelautan gemar memakai salinitas untuk mempelajari lautan ialah karena hanya terdapat beberapa cara yang dapat mengubahnya, dan hampir segalanya berlangsung di permukaan dan di dasar laut. Misalnya pada air permukaan di Laut Mediterania yang umumnya lebih asin bila dibandingkan dengan Pasifik Ekuator, perihal ini disebabkan terdapatnya peningkatan penguapan di iklim kering yang kemudian memusatkan garam, sedangkan hujan di Khatulistiwa mengencerkan garam. Salinitas ini sendiri melekat pada air laut. Ini ialah hasil dari memberi dan menerima ion yang masuk dan keluar laut. Proses yang sama terjadi di perairan lain walaupun konsumsi ion tidak selalu cukup tinggi untuk menciptakan air benar-benar asin. Inilah alasan kenapa sungai dan aliran yang mengirimkan garam ke laut masih dianggap air tawar. Pengenceran dari hujan cenderung mengimbangi ion apapun yang mereka bawa ke lautan. Sementara itu, bertindak selaku tempat pembuangan garam dunia, dan tidak terdapat jumlah pengenceran yang dapat mengubahnya. 1. Kandungan mineral. Air laut asin karena mengandung banyak mineral. Mineral ini didapat dari bebatuan di daratan. Bagaimana mineral ini kemudian dapat sampai di laut, akan saya jelaskan. Karbon dioksida di udara yang menyatu dengan air hujan. Gabungan ini kemudian menciptakan air hujan menjadi sedikit asam. Air hujan yang asam ini setelah itu memecah mineral dan ion pada bebatuan. Mineral dan ion ini kemudian terbawa oleh air sungai mengarah ke laut. Sebab sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama, mineral dan ion terus menumpuk. Kandungan zat tersebut setelah itu akan mengakibatkan air laut menjadi asin. Sumber lain yang mengakibatkan air laut terasa asin ialah cairan hidrotermal. Dilansir dari Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, cairan ini berasal dari ventilasi di bawah laut. 2. Air laut yang dipanaskan. Mineral dari bebatuan dan reaksi kimia sendiri menjadi pemicu utama air laut asin. Air laut ini merembes keretakan di dasar laut. Air ini setelah itu dipanaskan oleh magma yang berasal dari inti bumi. Panas tersebut menimbulkan beberapa reaksi kimia. Air akan melepaskan oksigen, magnesium, sulfat serta beberapa zat besi. Reaksi ini kemudian menambah kandungan garam pada air laut. Klorida dan sodium ialah ion yang sangat banyak ditemui di air laut. Hampir 85% kandungan air laut berupa sodium dan klorida. 10% air laut mempunyai kandungan magnesium dan asam sulfat sementara itu sisanya merupakan ion lainnya. Jadi yang mengakibatkan mengapa air laut asin sama sekali bukan karena kotoran dari organisme di dalamnya seperti ikan. Mineral dari bebatuan dan reaksi kimia jadi penyebab utama air laut asin. 3. Hipersalina. Laut Mati memiliki perairan hipersalina karena kandungan garam yang sangat banyak. Disebabkan oleh proses evaporasi atau penguapan sehingga manusia mudah mengapung di permukaan Laut Mati. Pada Laut Mati ada juga bermacam jenis air di antara yang asin dengan yang tawar, yaitu yang terletak di kawasan antara laut dan sungai adalah air payau. Di saat ini, rata-rata tiap 1 kg air laut memiliki 35 gram garam. Keasinan samudera di bumi juga berbeda-beda. Air samudera yang sangat asing ialah Samudera Atlantik, sebab lebih banyak terjadi penguapan dibandingkan jatuhan air hujan dan aliran sungai yang bermuara padanya. Namun demikian variasi tingkatan keasinan setiap samudera sangatlah kecil, namun mempunyai dampak terhadap sirkulasi arus laut.
Nah, itulah 3 pemicu yang membuat rasa air laut asin. Terima kasih sudah menonton.